Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapas Logi Ramdhani dengan NPM 2435210066. Di sini saya akan membacakan kembali tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan lebih jauh, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada komponen laporan keuangan. Laporan yang ke satu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Terus laporan keuangan. Yang ke satu neraca, posisi keuangan aktiva, utang dan ekuitas pemegang saham pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha yaitu pendapatan beban, laba atau rugi bersih untuk periode tertentu. Yang ketiga, laporan ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam neraca. Yang keempat, laporan arus kas, memberikan informasi tentang arus kas yang masuk dan keluar. Terus ada laporan keuangan. Yang ke satu, kegunaan laporan keuangan yaitu untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan, baik kondisi saat ini ataupun prediksi di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Satu, kegunaan laporan keuangan yaitu untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan, baik kondisi saat ini ataupun prediksi di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perubahan. Nah, di sini ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan khusus menyajikan laporan. Yang ke satu, posisi keuangan. Yang kedua, hasil usaha. Ketiga, perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan GAA. Terus ada tujuan umum memberikan informasi. Yang ke satu, sumber ekonomi. Dua, kewajiban. Yang ketiga, kekayaan bersih. Yang keempat, proyeksi laba. Yang kelima, perubahan harta dan kewajiban. Yang keenam, informasi relevan. Terus ada tujuan kualitatif. Yang ke satu, relevan. Yang kedua, understandability. Yang ketiga, verifiability. Yang keempat, neutrality. Yang kelima, timeliness. Yang keenam, comparability. Yang ketujuh, completeness. Terus ada keterbatasan laporan keuangan. Yang ke satu, laporan keuangan bersifat historis, merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Kedua, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak lupa dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekan kepada makna ekonomi suatu transaksi daripada bentuk hukumnya. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahaminya. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam
pengukurannya. Yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif ada dan pada fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan. Terus ada langkah menganalisis laporan keuangan. Yang satu, tentukan tujuan analisis. Yang kedua, pelajari tentang di mana perusahaan bergerak dan hubungan iklim industri dengan proyeksi pengembangan ekonomi. Yang ketiga, kembangkan pengetahuan mengenai perusahaan dan kualitas manajemen. Yang keempat, evaluasi laporan keuangan. Yang kelima, ikhtisarkan teman-teman atas dasar suatu analisis dan ambil kesimpulan berkenaan dengan sasaran yang ditetapkan. Terus ada kecurangan disengaja. 1. Kecurangan, 2. Kebohongan, 3. Penipuan, 4. Kejahatan, 5. Penggelapan barang-barang, 6. Manipulasi data, 7. Rekayasa informasi, 8. Mengubah opini publik, 9. Menghilangkan barang bukti, 10. Dan lain-lain. Terus ada pihak yang berkepentingan. 1. Kreditur, 2. Investor, 3. Angkutan publik, 4. Karyawan perusahaan, 5. Pemasok, 6. Pengadilan, 7. Akademis dan peneliti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.